izin memperkenalkan juga ya. Hadir juga di sini Profesor Yusef Rusmansyah. Pak Yusef bisa muncul, Pak? Halo, Pak Yusef. Mohon maaf Pak, sedang perjalanan rakor dulu Pak. Nanti Ya, mudah-mudahan di masa yang akan datang saya lebih siap Pak. Pak Prof Yusef ini luar biasa ya. Beliau masih sangat muda dan berhasil memperoleh guru besarnya dengan sangat luar biasa, langsung guru besar penuh dan berkenan untuk mendampingi kita di kuliah filsafat sains ini ya. Mudah-mudahan mulai minggu depan beliau bisa lebih aktif nanti ya untuk memberikan case-case ya. Makasih Pak Yusef atas perkenannya. Terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, hari ini belum siap Pak. Terima kasih. Bidang beliau ini di multimedia ya. Dulu beliau setahu saya S1, S2, S3-nya sangat ahli dalam bidang telecommunication, sistem teori dan lain-lain, dan profesorshipnya dalam digital transformation khususnya multimedia ya. Satu bidang yang sangat maju dan terdepan. Oke, kita lanjut. Anda sambil siap-siap, kita akan mengakhiri dengan kuis ya. Mudah-mudahan Anda masih punya kertas ya. Saya sangat suka kalau Anda mengerjakan kuisnya dengan tulisan tangan, di foto atau di scan pakai sampel scanner dari mobile phone yang baik, dan dikirimkan japri ke asisten saya Pak Amir. Nah, jadi bagian penting dari bab 2 ini yang perlu kita cermati ini kesalahan penalaran, kesalahan berpikir. Tentu karena baik filsuf maupun saintis ini berusaha mencari kebenaran, kita harus menghindari kesalahan penalaran. Maaf. Saya masih canggung ya kalau pakai peralatan-peralatan tools-tools ini ya. Nah, salah satu kesalahan penalaran yang sangat sering terjadi ini adalah bias konfirmasi. Nah, ini memang sangat penting ya, karena ini ya mungkin kita lakukan hampir tiap hari gitu. Ini very dangerous ya. Bias konfirmasi itu munculnya ya dari kecenderungan kita mengumpulkan sesuatu yang menguatkan pandangan kita gitu. Bapak, Ibu-ibu, saya asumsikan udah banyak yang udah menikah ya. Insya Allah. Kalaupun nggak menikah, belum menikah, punya keluarga gitu. Nah, ini sering terjadi bias konfirmasi ini kalau ada pertikaian di keluarga ya. Misalnya seorang anak kecil terpersepsi dari kecil bahwa ayah ibunya lebih sayang kakaknya. Dan dia memendamnya dalam pikirannya. Nah, sadar nggak sadar tiap hari dia ini mengumpulkan bukti-bukti yang memperkuat keyakinannya. Oh, bapak ibu itu memang lebih sayang kakakku. Aku itu anak yang tidak ada artinya. Ya, ketika meletus ini luar biasa. Bias konfirmasi itu menjadi lebih bahaya untuk orang yang memiliki sifat introvert ya. Semuanya
ada berkeliling di pikirannya sendiri. Makin menguatlah bias konfirmasi yang dihasilkannya. Saya beberapa hari ini di Netflix lagi menikmati nonton film-film Indonesia ya. Itu salah satu cara saya untuk mendapatkan akses ke budaya masa kini gitu. Ya lumayan kreatif lah. Banyak yang bisa kita ambil. Nah kalau kita amatin memang kisah-kisah konflik di rumah tangga itu misalnya dipenuhi dengan bias konfirmasi ini. Dengan berbagai kesibukannya, misalnya dikisahkan seorang dokter spesialis yang sangat baik dan sangat care ke pasiennya yang tiap hari berhadapan dengan pasien between life and death, dan dia sangat sayang istrinya. Tapi fakta empirikal menunjukkan sebaliknya, bahwa dia pulang malam, ketika pulang istrinya butuh perhatian, tidak dia perhatikan, dan terjadi bertahun-tahun. Nah akhirnya muncullah sebuah hipotesa di istrinya ini, suaminya ini tidak menyayangi dirinya lagi. Bagi suaminya itu yang paling penting adalah pekerjaan. Dirinya itu meaningless, tidak punya arti di depan suaminya. Nah ketika seorang istri sudah berpikir seperti ini dan suaminya memang aktivitasnya dokter spesialis penyakit jantung itu, kita tahu memang dia kondisinya sering seperti itu, karena istri saya juga pernah sakit keras, dokter spesialis itu luar biasa ya. Nah, di dalam film itu dikisahkan demikian bagus ya, sesuatu yang dalam filsafat sains itu kita sebut bias konfirmasi. Jadi setiap konflik-konflik yang muncul di rumah tangga itu muncul karena si istri itu sudah punya hipotesa suaminya nggak menyayangi dirinya lagi, tidak membutuhkan dirinya. Yang paling penting bagi suaminya adalah pekerjaan. Dan semua fakta-fakta empirikal itu dia tidak berusaha membantah hipotesa ini, memfalsifikasi, tapi justru mengumpulkan fakta-fakta yang mengkonfirmasi, sehingga makin kuatlah hipotesa itu. Sekiranya istri itu melihat di situ ada juga banyak fakta-fakta yang ditampakkan bahwa suaminya itu memang sangat sayang ke istrinya. Misalnya setiap kali istrinya itu konflik minta cerai itu suaminya sangat keberatan dengan gestur yang sangat berat sekali. Nah, orang yang mengalami bias konfirmasi cenderung menguatkan hipotesanya. Ya, kalau kita belajar kalau dalam agama misalnya, bias konfirmasi seperti ini biasanya disebut sebagai prasangka. Ya, kebetulan saya karena beragama Islam, itu dalam Islam biasanya disebut zon. Di dalam agama Islam itu jelas ya, sebagian dari prasangka itu dosa. Jadi harus berhati-hati dengan zon ini, yang kita konfirmasikan terus-menerus. Zon yang kita konfirmasikan tanpa bukti, apalagi kalau itu prasangka buruk ya. Nah ini untuk mempermudah ya, bahasan kita tetap pada filsafat sains. Nah ini contoh yang sederhana ini ya. Seseorang punya teman serumah, kita anggap sebagai orang egois, gitu ya. Kemudian temannya itu lupa membeli kebutuhan rumah. Kemudian kita berucap, wah orang ini egois. Kamu tuh memang nggak pernah mau melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama. Nah, berapa hari kemudian orang yang dianggap egois itu membuat kue, dibagi ke seluruh penghuni rumah. Tapi kita mungkin malah berbicara dalam hati, orang egois ini melakukan ini pasti hanya untuk memenangkan hati semua orang. Nah, jadi kalau kita lihat nih aneh, semua perilaku baiknya pun difilter dengan bias konfirmasi ini, nggak bisa kelihatan lagi kebaikannya.
Ini cukup membahayakan bias konfirmasi itu ya. Kalau seseorang yang muncul dari daerah-daerah yang atau dari budaya yang cenderung rasis ya, itu biasanya harus melawan bias konfirmasi ini. Yang mengatakan ras ini, misalnya apakah orang kulit putih itu sombong, apakah orang yang dari misalnya orang Malaysia itu sombong. Nah, ini kita harus sangat berhati-hati karena bisa jadi seluruh informasi yang masuk itu akan terkuatkan dengan bias konfirmasi ini. Nah, yang dasar bias konfirmasi ini termasuk kesalahan penalaran yang paling perlu diperhatikan ya selama oleh para saintis dan engineer ya, oleh Anda, oleh kita semua yang ada dalam bidang akademik dan riset ini. Ya, misalnya ini dalam social science ya, ada ilmuwan-ilmuwan yang meyakini bahwa Charles Dickens itu merupakan revolusioner politik. Ya, orang yang yakin seperti ini nanti akan menemukan dalam tulisan-tulisan Charles Dickens itu ini orang ini revolusioner gitu. Tapi mungkin intelektual lain yang meyakini bahwa Charles Dickens itu seorang konservatis itu akan menemukan hal-hal yang lain. Jadi masing-masing cendekiawan atau masing-masing ilmuwan ini, masing-masing saintis ini, dalam hal ini adalah social scientist ini, cenderung melewatkan fakta-fakta yang melemahkan teorinya dan cenderung mengambil fakta-fakta yang menguatkan teori atau hipotesanya. Nah, salah satu cara untuk menghindari bias ini, sebelum ini saya mau cerita dulu lah, kembali ke kisah riset saya tentang bagaimana machine learning kita coba untuk memprediksi cryptocurrency. Tentu saya dan para mahasiswa itu pengennya bisa gitu. Apalagi tahun lalu tuh lagi ngetop banget ya kasus-kasus robot trading ya. Ya. Tapi ya betul-betul ternyata kita coba seperti apapun ya, hipotesa awal kita bahwa machine learning itu dalam hal ini tentu XGBoost ya, light gradient boosting yang kita pakai. Kemudian setelah itu LSTM ANN ya, setelah itu RL ya, reinforcement learning. Ini pun kita hanya tidak bisa mengklaim ini kesimpulannya digeneralisasi ya. Sejauh yang kita coba dan seluruh kemampuan kita dan tim itu belum bisa memprediksi, membuat apa ya, kita yakin menggunakan itu tuh mengikuti trading cryptocurrency itu bisa beruntung gitu. Nah, jadi alhamdulillah kita bisa menghindarkan diri kita dari bias konfirmasi. Tahun sebelumnya saya diuji juga. Ada seorang mahasiswa yang sudah sangat kepepet, yang sudah melewati batas waktu S1 yang akhirnya dititipkan ke saya terima dan dia risetnya credit scoring. Kebetulan dataset yang digunakan tuh di ujung itu performansinya sangat rendah sekali. Performansi AUC-nya apa itu cuma sekitar 57%. Ya, tapi kembali kepada prinsip kejujuran dan ya pokoknya kita jujur saja, dan kalau hipotesa kita bahwa XGBoost ini bisa digunakan untuk credit scoring itu ternyata kurang efektif ya nggak apa-apa, kita nggak perlu terjebak dalam bias konfirmasi, kecenderungan mengumpul-ngumpulkan fakta-fakta yang sesuai hipotesa kita. Nah, satu yang sangat menarik Bapak Ibu semua, di tengah jalan itu sempat AUC-nya itu di atas 90%. Ya, kalau orang yang
terjebak dalam bias konfirmasi, wah bagus ini. Tapi para ahli mesin learning itu kalau AUC itu di atas 75% itu sudah mulai merasa aneh kok. Too good to be true. Ya, harus malah merasa aneh. Apalagi 95%, waduh. Apalagi 99%, ini jangan-jangan ada kesalahan ya. Ada bagian dari data training yang masuk ke data testing gitu. Diperiksalah kodenya si anak ini ya. Akhirnya ditemukan benar. Ya. Padahal sudah saya approve, sudah Anda lulus. Kalau enggak lulus. Akhirnya jatuh ke 57%, ya enggak apa-apa, ya Anda tetap lulus. Nyatakan saja apa adanya itu. Nah, jadi salah satu cara untuk menghindari bias ini adalah dengan secara sadar kita selalu terbuka ya. Dan ada spirit memfalsifikasi temuan-temuan kita, apa yang diajarkan oleh Popper. Bahwa hipotesis kita itu dibangun untuk kita coba bantah. Sekuat apa kita membantahnya, kalau terbantahkan ya sudah ikhlaskan itu. Coba kalau dalam desain mesin learning kita coba ubah parameter lagi, ubah hyperparameter. Ternyata dengan segala cara nggak bisa naik, ya sudah performansinya nggak bisa naik. Mau nggak mau ya, kita nyatakan ya apa adanya. Nah itu tentang bias konfirmasi.